Pak Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan, saya juga harus sampaikan bahwa kami mengundang perwakilan istana, namun tidak ada yang bersedia hadir, tidak ada yang sempat hadir ke Mata Najwa untuk membahas ini. Ada satu pernyataan yang dikeluarkan oleh PLT Menteri Hukum dan HAM. Ingin menggarisbawahi satu hal, sebenarnya yang dilemahkan itu di mana? Ya, kalau menyangkut soal izin ke Dewan Pengawas, kan sebelum KPK melakukan penyadapan kan juga ada, kan dia harus melapor kepada komisioner. Kan tidak otomatis langsung penyidik KPK itu langsung melakukan penyadapan tanpa lewat mekanisme kepada komisioner. Kita hanya pindahkan dari komisioner itu ke Dewan Pengawas. Dan jangan lupa satu hal, itu bahwa organisasi KPK menyangkut soal Dewan Pengawas itu bukan lembaga eksternal, itu lembaga internal. Pendapat Anda soal survei ini, Bang Arteria? Saya menghormati ya semua hasil-hasil lembaga survei. Tapi kita juga harus katakan Perpu itu diksi hukum dan isunya konstitusional. Kalau isu konstitusional, ya perdebatan kita bukan pada lembaga survei, tapi kepada lembaga yang berwenang untuk itu. Ini kan domainnya MK. Jadi relevansinya adalah tatkala mahkamah mengatakan ya putusannya seperti apa, perpunya valid, perpunya legal dan tidak. Kemudian yang kedua. Jadi Anda mengartikan ketika orang bilang 76% setuju Presiden keluarkan Perpu, 70% publik menganggap revisi Undang-Undang KPK revisi Undang-Undang melemahkan KPK. Anda memaknai itu sebagai? Tepatnya saya mengatakan bahwa ya dengan segala hormat saya dengan LSI itu tidak bisa dijadikan acuan. Ya, perdebatan di ruang publik is oke, ya. Tapi tatkala seolah-olah harus dipaksakan sebagai kajian ilmiah yang menjadikan bahan untuk pertimbangan, jangan sampai seperti itu. Jadi suara publik tidak usah dijadikan bahan pertimbangan. Bukan seperti itu dong, Nak, ya. Tadi saya hanya mengulang apa yang Anda katakan. Tidak didasarkan pada survei. Karena apa? Presiden Jokowi adalah presiden bukan hasil survei, bukan presiden survei. DPR RI adalah bukan DPR survei, ya. Ini yang kita katakan sedikit dong. Lembaga survei harus presiden harus mendengarkan lembaga survei, tidak ada. Lembaga survei. Enggak, tapi opini yang Anda bentuk tatkala presiden ingin memutuskan menerbitkan Perpu atau tidak, ya. Ini kan juga tendensius. Itu kan suara dulu. Kita menangkap suara publik. Kita mencoba menangkap suara publik. Cara menangkap suara publik itu antara lain lewat survei gitu loh, lewat survei. Nah soal pengambil kebijakan mau mempertimbangkan atau tidak itu soal lain. Tetapi dalam negara demokrasi salah satu yang dipertimbangkan adalah publik gitu loh. Ya nggak apa-apa, jangan bicara demokrasi, kami juga paham demokrasi. Jadi ya, mungkin Pak Nana mungkin gini. Jangan soalan demokratis. Kemudian yang kedua, nah sebentar nah. Silakan dilanjutkan, nanti saya kasih Prof. Saya ingin katakan juga bagaimana metodenya, by phone kah? Anda mau, atau turun ke lapangan? Anda mau diskusi metodologi sama saya? Atau turun ke lapangan? Iya dong. Anda jelasin, ya. Jangan udah ke intelek. Jelasin dulu. Biasanya LSI turun ke lapangan, sekarang by phone, ya. Dan saya ingin tanyakan, dari mana Anda tahu orang itu tahu, mengetahui atau paham dengan materi muatan revisi, sehingga dia Anda pernah berkesimpulan seperti ini? Ya, pernah. Saya nih wakil rakyat, dia dipilih pasti lewat survei, Pak. Yang kita survei juga Anda sendiri? Juga. Enggak, kita nyawa lembaga survei. Oh, nyawa. Tapi kita paham. Nyawa juga. Mbak Nana gini ya. Jadi bukan Anda sendiri. Tapi kita paham kan pertanyaannya Anda paham. Oh iya, DPR paham segala hal. Bukan Anda aja yang paham. Tahu DPR paham segala hal. Baik, Prof. Emil silahkan tanggapan Anda. Anda yang paham. Jadi yang menjadi soal Bung adalah ya ada credibility gap. Bung bilang saya dipilih. Yang menjadi persoalan itu apa cara memilih itu bebas dari korupsi. Iyalah. Ada buku, Bung. Enggak, Prof nanya saya terpilih bebas korupsi atau tidak. Saya yakin. Ada laporan demokrasi for sale. Anda bisa jadi menteri karena proses politik di DPR, Pak. Jangan salah. Tunggu dulu. Demokrasi for sale. Kita dengarkan. Kasih contoh, Pak, ke yang generasi muda kita, Pak. Negara dengan baik, adab dengan baik, beretika dengan baik. Anggota DPR juga memberi contoh ke rakyat dengan mendengarkan secara baik. Orientasi pikiran manusia ketika dapat pekerjaan untung yang utama lebih dulu, maka dia sudah memisahkan dan mengurangi. Kalau dengan mengurangi menjadi problem, Pak. Tembok-temboknya tidak tertata, jalannya tidak beraturan, drainasenya berantakan. Maka hari ini kalau ditanya, Kang Didi ngapain sih detil seperti ini? Nggak bisa ngurus birokrasi, gubernurnya nggak detil. Nggak bisa ngurus birokrasi, wali kotanya nggak detil. Nggak bisa, ditipu. Saya lewat ke sebuah jalan, saya lihat ada proyek drainase. Loh, saya bilang kok drainasenya nggak nyampe sungai? Pak, kurang 200 meter, Pak, anggarannya nggak ada. Saya nggak ada urusan, selesaikan.
Bila perlu kita iuran. Kenapa? Fungsinya jadi tidak ada. Nah, ini harus dibangun. Untuk itu, kan tadi bicara, pasti saya perhatikan, anggarannya berapa sih? 1,7 triliun. Gede, saya bilang. Penduduknya berapa? 350.000. Wah, ini bisa. Caranya bagaimana? Wali kotanya detil, lihat digit anggarannya. Dan nanti bulan Juli, karena saya ingin percepatan, saya akan ngundang wali kota, sekda, kepala bapeda, kepala bapenda. Saya akan baca anggaran kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, seluruh Jawa Barat, satu digit, dan saya akan masukin ke media sosial saya biar rakyatnya tahu. Biar rakyatnya tahu. Wah, ini nyumputinnya di sini, saya tahu. Wah, ini sumputinnya di sini nih, ini di sini. Biarkan ini transparansi. Kalau ingin transparansi, publik harus tahu detil isi anggaran kita. Jangan ragu lagi, kasih tahu. Kenapa? Kalau publik sudah diberitahu detil anggaran kita, ingat, kita akan mendapat impact yang kedua, kepercayaan publik. Kalau kepercayaan publik sudah tinggi, Anda terus bekerja untuk publik, Anda dihujat siapapun, digempur oleh buzzer manapun, ada yang bela rakyat, bukan buzzer, bukan influencer. Kenapa? Rakyat tahu bahwa kita bekerja untuk mereka. Dan yang berikutnya kita akan mendapat apa? Partisipasi, Pak. Pak Wali kalau sudah menjalankan anggaran dengan transparan, detil, tidak ada yang disembunyikan, Pak Walinya bersikap sederhana, akan banyak para pengusaha yang datang kepada Bapak ingin memberikan dana CSR-nya untuk kemajuan kota Bapak. Kenapa? Karena Bapak dipercaya oleh pengusaha. Jadi rezekinya akan datang. Tapi kalau kitanya tidak terbuka, tinggal di rumah gelap, orang nggak akan percaya. Nanti rakyat bayar pajak pun susah. Kenapa pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat hari ini terus meningkat? Karena saya memperlihatkan bahwa ini duit pajak, ini untuk jalan, ini untuk PJU, ini untuk drainase, ini untuk taman di pinggir jalan. Setiap hari saya tayangan pembangunannya, berapa nilainya, siap kontraktor mana yang mengerjakan, kemudian lamanya berapa, kemudian yang bekerja berapa orang, terus saya jelaskan. Dan orang boleh koring, silahkan cek ketebalannya bener nggak, lakukan semua. Kalau sudah dipercaya, kemanapun pergi, maka kita orang tidak akan mengkhawatirkan kita. Kalau istri Pak Wali percaya sama Pak Wali, maka tidak perlu lagi di mana, video call dulu sebelah sini, nggak usah. Dia percaya. Kayak Pak Dudung dipercaya oleh istrinya, kemanapun pergi tak pernah ditanya. Nah, ini penting, Pak, trust. Nah, karena ini trust, yang berikutnya apa yang didorong? Nilai eskalasi sejarahnya, lingkungannya dibangun. Kalau saya tidak pernah ada yang nanyain, Pak, yang peduli pun tidak ada, Pak. Ya, enggak ada anak saya lah. Nah, kemudian ini kan kota, Pak. Di kota batasnya di mana? Sampai hari ini orang blank, Pak. Kota Cirebon sama Sumber itu sebelah mana? Blank, Pak. Bapak bikin, bukan mau perang, Pak, bukan. Bikin batasnya sebelah mana kelihatan. Bikin geografiknya, apa yang membuat khasnya kota Cirebon, apa yang membedakan dengan Kabupaten Cirebon. Setelah itu antar kelurahannya, Bapak bikin desain batas-batasnya, gapura-gapura gang-gangnya ditata dengan baik. Kemudian selesaikan kemiskinan di kota Cirebon, rumah-rumah rakyat miskinnya segera diperbaiki dan ditata dengan bangunan khas Cirebon. Ya, kemudian setelah itu apa lagi? Beresin tuh yang minum ciu di pinggir jalan, Pak. Ini kotanya kota wali, Pak. Masa di kota wali anak-anak mabau ciu, Pak? Masa di kota wali ada anak-anak tawuran? Janganlah. Nah, iya, itu tramadol, eksimer yang di pinggir jalan tuh ambil tindakan tegas, bersihkan, Pak. Kenapa? Kenapa saya ngotot terhadap ini? Karena ini adalah ekonomi. Di mana letak ekonominya? Saya buka. Bahwa anak-anak muda itu adalah objek dari pasar. Anak-anak remaja itu objek dari pasar. Pasar apa? Motor, gadget. Setelah itu apa? Minuman. Dan minumannya pinter, dia jual itu yang murah-murah, yang di bawah 5.000. Yang 5.000 recehan itu diambil. Kenapa? Karena menguntungkan.
Saya lagi nanganin 2 pasien dari Sumatera Selatan hari ini, narkoba. Dia konsumsi narkoba sejak SMP, belinya 50 ribuan, sabu-sabu, itu dapat sedikit, tapi dijualin karena ini pangsa pasar. Anak-anak kita, anak-anak remaja kita, adik-adik kita adalah pangsa pasar. Dia adalah pasar, dan ada predator yang mempersiapkan dirinya untuk menjadikan mereka sebagai sumber ekonomi. Untuk itu saya beres ini gak boleh, harus diputus mata rantainya. Tawuran itu tersistem, dikendalikan di media sosial, ada gurunya. Kemudian ketika tawuran, yang bikin bom molototnya anak sekolah, ada koordinatornya. Koordinatornya itu anak buahnya pasti anak sekolah. Koordinatornya cuma 1, jarang yang tawuran. Itu usianya dewasa, jarang. Rata-rata anak sekolah, koordinatornya 1. Koordinatornya mundur ngambil gambar, habis itu hilang. Ini sistematikanya harus diselesaikan. Kenapa? Kita akan lost generation. Ada 1 generasi yang akan hilang di negeri ini. Anda lihat Amerika hari ini, bagaimana anak-anak yang tidak bisa berkompetisi, dia menjadi pancandu narkoba, dia tidur di mana saja, wajahnya sudah kayak orang meninggal. Itu adalah merupakan residu dari sebuah perkembangan modernisasi pembangunan. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah, kalau tahun 70-an yang nakal itu anak orang 70-an yang nakal itu anak orang kaya, kalau tahun 80-an yang nakal itu anak orang kaya, hari ini yang nakal itu anak orang miskin. Apa aspek ekonominya? Dia ngambil motor gak kebayar, anaknya tawuran harus ganti sama yang dibacoknya. Duitnya dari mana? Ngambil Bang Emok. Anaknya ngamuk, pengen studi tour, pinjem Bang Emok. Habis itu banyak yang kehilangan rumahnya. Saya punya riset, terjadi kemiskinan yang masif. Kenapa? Anak orang miskin menghabiskan kekayaan orang tuanya, sudah miskin, anaknya jadi predator. Ini harus dirubah. Kenapa? Anak-anak orang kelas menengah, mohon maaf, tumbuh dengan baik, sekolahnya baik. Anak anggota DPR jadi anggota DPR lagi. Anak mantan kepala staf angkatan darat jadi akademi angkatan darat. Anak gubernur jadi anggota DPRD provinsi. Anak jenderal polisi masuk Akpol. Anak pengusaha, anaknya jadi pengusaha. Saya melihat pola hidupnya sederhana. Saya ketemu sama anak-anak pengusaha besar, itu sampai pengusaha multi internasional, menguasai pabrik sampai di Amerika. Saya diminta ketemu sama anaknya, waktu itu lagi bikin kegiatan bakti sosial. Saya bayangkan anak itu keluar dari mobil yang mahal karena dia ada bosnya tekstil dunia. Ternyata saya ketemu pakai sendal jepit, dia bawa tenteng tas istrinya, dia gendong anaknya tanpa pembantu, pakai mobilnya itu murah banget, sederhana banget, padahal dia adalah putra mahkota yang mengendalikan kendaraan bisnis. Orang-orang kelas menengah hari ini sudah mempersiapkan generasi-generasi bagi anak-anaknya masa depan. Pertanyaannya, dulu kita ini aktivis tahun 90-an, saya tidur di masjid tiap hari, jadi penulis pidato ketua DPD Golkar zaman itu, nitipin diri, makannya segala macam, nitipin diri, berhasil. Akses politiknya dibangun lewat organisasi zaman itu. Pertanyaannya lah, di era ini kalau anak-anak itu tidak dibuat aksesnya dalam pendidikan yang memadai, dalam akses usaha yang memadai, dalam akses kekuasaan yang memadai, mereka akan tertinggal. Itulah kenapa Pak Prabowo menggagas sekolah rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, tadi kita sudah melihat sebuah video yang mana ketika waktu itu Jokowi sedang di masa-masa mengakhiri jabatannya, teman-teman, di periode ke-1, ya ternyata para wakil rakyat ini, ya terutama lembaga-lembaga seperti KPK dan para menterinya ingin ya melakukan yang terbaik untuk kesejahteraan ya rakyatnya. Di situ Najwa Shihab sampai ya berbicara di akhir pemerintahan Pak Jokowi, yang Pak Jokowi nggak bisa berbuat banyak apa-apa, nunggu
pemerintahannya selesai, seperti itu ya teman-teman. Dan di next video Najwa Shihab ya begitu ya, pertanyaan yang sangat bagus menurut saya itu ya, tentang sikap Jokowi kepada rakyat teman-teman ya. Nah ini berhubungan dengan Kang Deddy Mulyadi sekarang teman-teman ya, yang mana pidato Kang Deddy menyatakan bahwa Kang Deddy sekarang mau buka-bukaan soal anggaran teman-teman, soal anggaran, supaya apa, masyarakat bisa menilai, masyarakat bisa tahu anggaran ini dipakai apa, apakah untuk dana hibah atau apa ya. Jadi masyarakat tahu sekarang. Ini merupakan ya bagus menurut saya ya teman-teman, karena ya publik harus tahu anggarannya dipakai apa ya. Dan untuk Habib Bahar mungkin ya kalau lihat ini ya malu, karena dulu sering menghina Kang Deddy. Oke teman-teman, itu dia video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, semoga sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.